Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Dan nikmat yang paling utama adalah nikmat Islam, yaitu agama yang mengajarkan kepada kita tentang keselamatan, kesejahteraan, dan ketenangan. Ajaran ini diwujudkan dengan salamnya, yaitu ucapan Assalamualaikum. Ucapan salam ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada 146 kali kata salam dalam Al-Quran. Dan salah satunya adalah di surat Al-An'am, surat nomor 6 ayat 54. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna biayatina faqul salamun alaikum. Dan apabila datang kepadamu orang-orang yang beriman kepada ayatku, maka katakanlah Assalamualaikum. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada kita. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslim sittun, bahwa hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Dan yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Hak yang pertama adalah ketika kita bertemu dengan saudara kita muslim, maka kita ucapkan Assalamualaikum. Itu hak yang pertama. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bagaimana Allah setelah menciptakan Nabi Adam, kemudian memerintahkan Nabi Adam untuk pergi dan memberi salam kepada kelompok malaikat. Idhab fasallim ala ulaik. Ya, pergilah ke sana dan katakanlah salam, berilah salam kepada kelompok malaikat yang sedang duduk di sana. Faqala, kemudian Nabi Adam mengucapkan Assalamualaikum. Ini merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam untuk mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian malaikat pun menjawab Assalamualaikum warahmatullah. Jadi keselamatan pada engkau dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengatakan bahwa ini merupakan tahiyyatuk, yaitu greeting untuk engkau Nabi Adam, wa tahiyyatu dzurriyyatik, dan juga greeting untuk anak keturunanmu. Nah ini cerita ataupun hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa salam ini atau greeting ini adalah ciri salam dari Nabi Adam dan keturunannya, yaitu kita semua. Kemudian bagaimana adabnya memberikan salam? Yusallimu, kata Rasulullah, berikanlah salam as-saghiru 'alal kabir, yang muda kepada yang lebih tua. Kemudian warraqibu 'alal masyi, yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang sedang berjalan. Wal masyiya 'alal qa'idi, kata Rasulullah, orang yang berjalan itu memberikan salam kepada orang yang sedang duduk. Wal qalilu 'alal katsiri, orang yang sendirian atau sedikit itu memberikan salam kepada kelompok yang lebih besar. Ini adabnya dalam memberikan salam. Tetapi golden rule-nya, kata Rasulullah SAW, adalah inna awliyan nas billah. Ya, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Allah, mulia dengan Allah, adalah man bada'ahum bisalam, yaitu orang yang pertama kali mengucapkan salam kepada orang lain. Jadi ini golden rule-nya. Ya, jangan kita menunggu sampai orang lain mengucapkan salam, walaupun kita mungkin lebih tua,
tapi ucapkanlah salam lebih dahulu, karena ini menunjukkan kemuliaan kita, insya Allah. Ini menunjukkan adab kita ya dalam memenuhi hak dari muslim yang lainnya. Kemudian ucapan salam itu juga bukan hanya sekedar pemanis bibir, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi di sana ada janji dan ada jaminan dari kita bahwa kita akan memberikan keselamatan, kesejahteraan, ketenangan kepada orang yang kita berikan salam. Misalnya ya, ketika kita masuk ke dalam masjid misalnya, kita memberikan salam, Assalamualaikum, ini merupakan janji kita dan jaminan kita bahwa selama saya di masjid, ya saya tidak akan membuat keonaran, kegaduhan. Jadi tidak wajar ya misalnya ada seseorang yang masuk dalam masjid mengucapkan salam, kemudian apa yang terjadi? Mereka berdiskusi, mereka bertengkar, berargumentasi di dalam masjid. Mereka lupa dengan janji mereka ketika mereka mengucapkan salam kepada masing-masing. Demikian juga misalnya kalau ya kita pergi ke pengajian mengucapkan salam, maka di sana kita berjanji untuk memberikan ketenangan, bukan justru malah mengobrol tentang orang lain, memfitnah orang lain dan sebagainya. Demikian juga ketika kita menulis ya di Facebook misalnya, memposting di Facebook. Ketika kita buka dengan Assalamualaikum, artinya ya kita memberikan janji dan jaminan bahwa ya tulisan saya ini tidak akan memfitnah, tidak akan menjelek-jelekan orang, tidak akan menyebar hoax. Ini merupakan janji kita ketika kita membuka postingan kita dengan Assalamualaikum. Jangan kita buka dengan Assalamualaikum tapi isinya justru malah fitnahan, hujatan dan sebagainya. Demikian juga ketika kita masuk rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memberikan ayat khusus kepada kita untuk memerintahkan ucapan salam ini ketika kita masuk ke dalam rumah. Ini firman ini ya terdapat dalam surat An-Nur ya, surat 24 ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza dakhaltum buyutan, ya apabila kamu masuk ke rumah kamu, ya fasallimu ala anfusikum, kata Allah, maka berikanlah salam di antara kalian, ucapkanlah assalamualaikum, ya bukan misalnya halo, hi honey, I am home, ya. Yang terbaik adalah dengan mengucapkan assalamu alaikum, tahiyatan, ya tahiyatan min indillah, karena ucapan salam ini merupakan greeting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mubarakatan wa thayyibatan, ya mubarakatan thayyibatan. Di sana ada keberkahan dan ada kebaikan. Nah, ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masuk rumah dengan ucapan salam, maka insya Allah akan ada keberkahan dan kebaikan di dalam rumah tersebut. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun, kata Allah. Dan ini merupakan ajaran dari Allah, petunjuk dari Allah ya bagi orang-orang yang berakal. Ya. Memang kalau kita ya memenuhi perintah ini, insya Allah rumah kita akan menjadi berkah dan baik. Dan sekali lagi ketika kita masuk ke rumah mengucapkan assalamualaikum, kita harus hayati bahwa kita itu sedang berjanji ya bahwa kita akan memberikan jaminan kepada seisi rumah, akan memberikan ketenangan, kesejahteraan dan keselamatan. Bukan sebaliknya. Ya, misalnya udah memberikan salam ternyata ada pertengkaran, penuh dengan pertengkaran, penuh dengan perdebatan ya. Misalnya penuh dengan omelan dan sebagainya. Karena ini tidak sesuai dengan janji kita ya, ketika kita mengucapkan salam. Ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.